Pernah nggak sih kamu ngerasain waktu nilai kamu jelek, tiba-tiba langsung dicap bodoh? Bukan cuma sama guru atau teman-teman, tapi bahkan orang tua sendiri. Rasanya kayak dunia langsung ngejudge kamu gagal. Seolah-olah masa depan kamu udah nggak ada harapan. Jujur ya, gue pernah di posisi itu. Waktu itu guru gue ngomong gini di depan semua murid. Kamu nilainya jelek, nanti nggak jadi apa-apa. Kamu nggak takut? Bayangin aja, cuma gara-gara nilai di selembar kertas, semua potensi gue dianggap nol. Dan gue yakin gak sedikit dari kalian juga pernah ngalamin hal kayak gitu. Karena kenyataannya di Indonesia, bahkan mungkin di banyak tempat, nilai akademik itu sering dijadiin satu-satunya standar kepintaran. Kalau kamu gak ranking, Langsung dicap bodoh. Padahal, kepintaran itu luas banget. Ada kecerdasan logika, bahasa, musik, sosial, emosional, sampai kreativitas. Jadi kalau kamu jelek di satu pelajaran, bukan berarti kamu bodoh total. Bisa jadi kamu jenius, tapi di bidang lain yang belum kamu temui. Di video ini, gue bakal ajak kamu ngobrol soal gimana caranya jadi benar-benar pintar, bukan cuma pintar buat ujian doang, tapi pintar yang beneran berguna buat hidup kamu dan juga buat bantu orang lain. Selamat datang di channel ini. Mari kita mulai pembahasannya. Pertama, alasan adalah bahan bakar utama. Coba renungin deh, kenapa kita bisa betah main game berjam-jam? Sampai hafal semua strategi, skill, item, bahkan peta. Karena kita punya alasan. Entah buat menang, naik rank, atau sekedar pengen diakui temen. Nah, bandingin sama pelajaran di sekolah. Kenapa kamu malas belajar sejarah, misalnya? Karena kamu nggak nemu alasan kuat kenapa harus belajar itu. Padahal, kalau ada motivasi yang menarik, belajar pun jadi lebih gampang. Bayangin aja gini, misalnya ada artis favorit kamu datang ke sekolah dan bilang, "Siapa yang bisa jelasin sejarah Indonesia dengan lengkap? Saya traktir liburan ke Jepang." Kamu pasti langsung semangat belajar kan? Karena ada alasan yang menyenangkan dan jelas. Makanya, sebelum belajar sesuatu, tanya dulu ke diri kamu, kenapa gue harus belajar ini? Apa manfaatnya buat gue? Cari alasan yang benar-benar masuk ke hati kamu. Bisa karena ingin bahagiain orang tua, ingin jadi sukses, atau bahkan ingin bebas secara finansial. kedua, belajar adalah naluri bertahan hidup. Gue suka banget kutipan dari penulis buku The Art of Focus. Dia bilang, manusia itu belajar karena butuh bertahan hidup. Ketika ketemu masalah, manusia secara alami cari solusi. Dari situlah proses belajar terjadi. Contoh nyata, dulu manusia nggak tahu cara bikin api. Mereka cuma manfaatin api dari petir atau gunung berapi. Tapi karena sadar api itu penting buat bertahan hidup, mereka terus belajar dan beradaptasi sampai akhirnya bisa nyalain api sendiri. Itu cara belajar alami manusia. Mulai dari masalah, lalu cari jalan keluar. Sekarang pun sama. Misalnya kamu pengen bisa bahasa Inggris, pasti muncul pertanyaan, mulainya dari mana ya? Nah, itu tanda otak kamu siap belajar. Yang penting, jangan cuekin pertanyaan itu. Jangan malah scroll medsos sampai lupa. Langsung aja cari jawabannya. Bisa lewat YouTube, Google, atau bahkan ChatGPT. Dari situ, kamu mulai paham langkah-langkahnya. Lalu muncul lagi pertanyaan baru. Dan setiap kamu jawab pertanyaan itu, kamu belajar secara alami. Ketiga, fokus jadi yang terbaik di satu bidang dulu. Gue suka banget kutipan Bruce Lee. Aku gak takut sama orang yang latihan 10.000 jurus satu kali. Tapi aku takut sama orang yang latihan satu jurus 10.000 kali. Artinya apa? Daripada kamu belajar semua hal setengah-setengah, lebih baik fokus ke satu bidang dan jadi jago banget di situ. Misalnya kamu pengen bisa bahasa Inggris, karena pengen nonton film tanpa subtitle. Jangan cuma belajar asal-asalan,
mimpi, tanamkan niat. Gua mau jadi orang yang paling jago translate Inggris ke Indonesia. Latih terus tiap hari, sampai itu jadi skill andalan kamu. Setelah kamu jago di satu bidang, baru deh pelan-pelan kembangin ke skill lain. Jadi kesimpulannya, kalau kamu pengen benar-benar pinter dan berkembang, temukan alasan kuat kenapa kamu harus belajar. Gunakan cara belajar alami. Mulai dari masalah, lalu cari solusinya. Fokus di satu bidang, sampai kamu jadi yang terbaik di situ. Ingat, nilai cuma angka. Yang nentuin kamu berhasil atau enggak, itu keputusan dan usaha kamu sendiri. Kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman kamu yang mungkin lagi ngerasa down. Semangat terus belajar, dan sampai ketemu di video berikutnya.